adik-adik, apa kabarnya hari ini? Senang bisa bertemu kembali ya kak. Ketemu lagi di ibadah online kita. Betul banget. Nah, ini ada good news nih buat teman-teman semua. Karena tanggal 24 Desember kita ngapain ya kak Desi? Oh, kita udah mau Natal loh kak. Wow. Makanya adik-adik di rumah tetap terus mengikuti ibadah kita, karena 2 minggu lagi kita akan mengadakan kegiatan Natal Sekolah Minggu. Nah, Natal ini akan diadakan secara langsung, itu live streaming teman-teman. Jadi pantauin terus YouTube GPPK CBN. Jadi jam 10 tepatnya, jam 10 pagi, teman-teman semua harus ikutan Natal Sekolah Minggu karena di sana nanti akan ada sesuatu yang keren banget ya kak. Mantap pokoknya. Mantap banget. Oke, itu aja good news dari kita berdua. Sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Kita siapin hati kita. Mari kita nyanyikan lagu Ku Cari Wajahmu. Yesus kekasihku, bukan karena apa yang kau buat, tapi karena cintamu. Ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mukjizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Ku cari wajah-Mu, ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang kau buat, tapi karena cintamu. Ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mukjizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu
ada tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Bapak terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, buat pelindungan-Mu Bapa dalam hidup kami Bapa. Bapak sebentar kami Tuhan mau beribadah Tuhan, ibadah online Bapak. Kiranya penyertaan-Mu Tuhan hadir bersama-sama kami Bapak. Kau pimpin Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menutup bungkus Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, adik-adik, Kak Eva undang adik-adik semuanya berdiri. Berdiri ya, Kak? Iya, karena kita bisa sehat, kita bisa kuat. Karena apa, Kak? Karena Tuhan Yesus. Yes, karena Tuhan Yesus Ya, baik sama Tuhan kita. Yesus baik sama kita. Tuhan Yesus yang memberi kita kekuatan. Betul Kak. sekali. Yuk kita nyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku, hanya Kau milikku di surga. Tepuk tangan ya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya. Oke. Nah, adik-adik, karena Yesus itu sumber kekuatan dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa hanya dari utara ke selatan, timur ke barat, itu tuh nggak terselami janjinya dan kebaikannya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yuk kita menyanyikan lagu ini
dari utara ke selatan tetap berdiri ya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Oke, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Katiarma. Teman-teman semuanya, mari kita siapkan hati kita satu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah menyembah, kami sudah memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan ya Tuhan, sebagian dari firman Allah yang Tuhan singkapkan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih Tuhan boleh memenuhi hidup kami, supaya kami yang mendengarkannya walaupun secara virtual, kami dapat beroleh hikmat dan pengertian daripadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya, kita masih ibadah online. Ya, aduh lama sekali ya. Tapi ya puji Tuhan ya, kita masih dalam keadaan sehat, kita masih ibadah. Ya, siapa yang di sini setia dari awal ibadah online sampai sekarang nggak pernah tidak ikut? Wah, hebat ya. Nah, sekarang kita mulai ibadah kita. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita dari Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat."
Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari katanya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Nah, adik-adik, ya, Tuhan Yesus sebagaimana orang Yahudi pada umumnya mengisi hari Sabat mereka di rumah ibadat. Ya, seperti kita nih, hari Minggu kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, adik-adik, pada kesempatan itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang ada di situ, ya. Dan ketika ia berada di rumah ibadat itu, ia melakukan suatu mujizat, ya. Dia menyembuhkan seorang wanita yang sudah terikat selama 18 tahun, ya. Wanita ini sakit bungkuk, ya. Ya, dia terikat oleh iblis, ya. Nah, coba kita bayangin kalau sakit bungkuk itu, ya, dia berdiri tidak tegak, tapi kepalanya ke depan, ya. Kalau kita berdiri tegak seperti ini, kita berjalan seperti biasa. Karena apa? Keseimbangan badan tubuh kita, ya. Kita nggak merasa kesulitan untuk berjalan, ya. Tetapi kalau orang bungkuk, dia keseimbangannya kurang, dia agak ke depan. Makanya dia supaya nggak menyeimbangkan, kadang dia memegang tongkat begini, bukannya hanya bungkuk begini, tapi hampir sekitar 90 derajat lah mungkin kepalanya ke depan, ya. Nah, saya ada gambarnya seperti ini, ya. Kalian lihat, ya. Nah, ini dia bongkok, ya. Tapi Tuhan Yesus sembuhkan, dia melakukan, Tuhan kasih mujizat, ya. "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Nah, kalian bisa bayangin nggak kalau orang sakit bongkok ini jalan, ya, tertati-tati dengan tongkat. Kemudian kalau tidur dia nggak bisa seperti kita enak telentang begitu, ya. Tidurnya juga posisinya harus miring. Tetapi puji Tuhan, dia tahu artinya hari Sabat. Dia mengenal firman Tuhan. Dia takut akan Tuhan, ya. Dia tahu 10 perintah Tuhan. Kalau hari perintah yang keempat, kita harus menguduskan hari Sabat, ya. Kita harus datang ke rumah Tuhan, ya. Dia lakukan walaupun keadaan fisiknya sedang bermasalah, ya. Ketika dia waktu hari itu mau datang ke rumah ibadat, dia tidak berpikir untuk minta disembuhkan, ya. Yang dia hanya tahu dia melakukan perintah Tuhan. Sebenarnya adik-adik, kalau kita ke rumah Tuhan banyak berkat di sana, seperti wanita tadi yang sudah terikat 18 tahun, dia mendapat mujizat, ya. Kadang-kadang juga kita didoakan oleh pendeta hambanya, kita bisa sembuh dari penyakit, ya. Kemudian di sana bukan hanya dalam bentuk secara fisik kita mendapat berkat, secara rohani juga, ya. Ilmu pengetahuan semua ada di Alkitab kita, ya. Contohnya yang tidak kita harapkan di sana begini, besok kita UAS, ya, ulangan, yuk kita sama-sama berdoa, ya. Guru sekolah minggu kita mendoakan kita, ya. Nah, adik-adik mungkin nggak merasakannya, ya. Ketika kita pulang sekolah minggu, rasa kantuk kita hilang, ya. Karena kita sudah didoakan oleh guru sekolah minggu kita. Kita semangat untuk belajar, tidak gampang mudah ngantuk, ya. Karena roh kita sudah, ya, didoakan tadilah sama guru sekolah minggu kita, ya. Ketika kita baca, kita langsung mengerti, ya. Kita dipimpin, ya, mana yang harus kita baca dan nggak berulang-ulang, ya. Nah, banyak hal, ya. Dan kita tahu bagaimana kita harus hidup menghormati orang tua, menjadi berkat, ya. Nah, makanya tadi kakak tanya, siapa yang di sini yang rajin walaupun hanya online tapi tidak pernah nggak ikut? Berarti dia sudah melaksanakan firman Tuhan, perintah Allah yang keempat, ya. Tapi jangan seperti kepala rumah ibadat tadi, ya. Di rumah ibadat tapi
ada rasa iri, ya nggak suka, ya menyalahkan, ya sampai Tuhan tegur, ya nggak boleh seperti itu, ya kita harus menjadi contoh yang baik, ya nggak boleh sombong, ya supaya kita mendapat berkat, ya adik-adik merasakan ya banyak berkat ya ketika kita di sekolah minggu diajarin sejarah, ya. Nah adik-adik waktu kita ibadah ya banyak hal yang kita dapatkan ya dari sejarah-sejarah di Alkitab. Kita tahu ya yang sekarang masih ada bukti-buktinya di dunia ya. Banyak orang yang ke Israel sana melihat Bukit Golgota ya, cerita-cerita tentang apa laut mati masih ada semuanya ya. Nah itu semua berkat kita, pengetahuan kita tahu ya. Di Alkitab juga pernah dikatakan ya, dan kita ada lagu ini ya, dan burung-burung pun bersorak-sorak ya, terus kemudian pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia ya. Itu di Alkitab ternyata ada ya. Sampai penelitian juga baru-baru ini ternyata apa, kalau tumbuh-tumbuhan dikasih lagu ya, dia akan pertumbuhannya baik, subur ya. Itu semua ada di Alkitab ya. Kita mengerti dan kita mengenal Tuhan kita dengan baik ya. Mau rajin sekolah minggu ya, tahu firman Tuhan ya, kita harus rajin sekolah minggu dan kita harus berbuat baik, menjadi contoh teladan. Jangan sampai teman kita yang melihat kita rajin sekolah minggu tapi kelakuan kita membuat mereka menjadi malas ke gereja ya. Dan bagi adik-adik yang masih malas sekolah minggu walaupun online, kita nggak kemana-mana malah jadi malas. Kita mau berubah. Nah sebagai ayat penutup, yuk kita sama-sama ya kita buka dari Alkitab kita dari Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat ya. Puji nama Tuhan ya. Kita tidak boleh menghindar dari hari Sabat. Kita tidak boleh tidak sekolah minggu walaupun sekolah minggunya online ya. Yuk sebagai penutup kita sama-sama berdoa ya. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami boleh diingatkan kembali dan kami boleh mengerti Tuhan. Untuk kami senantiasa Tuhan mencari wajah-Mu, dan kami tidak lupa Tuhan untuk senantiasa ibadah. Dan kami Tuhan boleh Tuhan setiap hari Sabat Tuhan kami boleh beribadah walaupun hanya online ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami ya Bapa. Kalau selama ini kami sering kadangkala kami tidak ikut ibadah, tapi kami mau berjanji biarlah Tuhan yang memimpin untuk kami senantiasa Tuhan mencari wajah-Mu di hari Sabat. Terima kasih Bapa, dan jadikan kami orang-orang yang menjadi teladan bagi teman-teman kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Tiarma. Nah adik-adik, kiranya firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita, semakin yakin kepada Tuhan. Apapun sakit penyakitnya, kita di dalam Tuhan itu bisa disembuhkan. Karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan ya Kak. Betul, hal kecil aja itu menjadi sesuatu hal yang berarti kalau kita bawa kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Oke, nah kita mau nyanyi lagu Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan
Desi mau umumin lagi nih, ibadah kita ini yang terakhir di tahun 2020. Senang banget ya bisa beribadah online bersama dengan setia, khususnya untuk teman-teman yang tetap setia ikuti ibadah online kita. Nah, ingat ya, tanggal 24 atau 2 minggu lagi kita akan Natal bersama. Jadi teman-teman semua tetap stay tune di YouTube GPPK CDN, karena di sana kita akan live streaming tentang Natal Sekolah Minggu, merayakan Natal bersama dengan kakak sekolah minggu dan teman-teman yang lainnya di rumah. Itu saja pengumuman dari Kak Eva. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.